Teman-teman pernah nggak sih kepikiran gimana auditor memastikan laporan keuangan perusahaan besar seperti Mayora itu benar dan dapat dipercaya? Di video ini kita bakal bedah studi kasus pengauditan laporan keuangan PT Mayora tahun 2024 yang sudah diaudit dengan opini wajar tanpa modifikasian. Kita bahas mulai dari laporan keuangannya, risiko audit, sampai fokus utama auditor. Yuk mulai! Perusahaan segede Mayora emang masih perlu diaudit juga ya? Justru karena gede, resikonya makin besar, makanya audit internal itu penting banget. Dan audit internal bukan cuma formalitas, tetapi juga menjaga sistem perusahaan. PT Mayora Indah adalah perusahaan manufaktur di sektor food and beverage yang laporan keuangannya disusun berdasarkan PSAK dan diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris. Untuk tahun 2024, auditor memberikan opini wajar tanpa modifikasian, yang artinya laporan keuangan dianggap telah disajikan secara wajar dalam semua hal material. Tapi ingat, opini wajar tanpa pengecualian bukan berarti tanpa risiko, di mana auditor tetap harus fokus ke area yang paling krusial. Emang kalau nggak ada audit internal dampaknya apa sih? Dampaknya bisa terjadi risiko salah catat, aset hilang, bahkan terjadi potensi kecurangan. Itu bisa langsung berdampak ke laporan keuangan loh. Oh, Dari laporan keuangan Mayora tahun 2024, ada berapa akun sih yang jadi fokus audit internal? Yang jadi fokus audit internal itu ada 3 akun. Yang pertama yaitu persediaan yang nilainya sekitar 6,4 triliun rupiah. wajar sih, produknya kan banyak banget. Nah, terus yang kedua itu ada piutang usaha dari pihak berrelasi yang nilainya sekitar 6,7 triliun. Dan yang ketiga yaitu utang bank serta beban bunga. Dalam audit perusahaan manufaktur seperti Mayora, ada beberapa area berisiko tinggi. Yang pertama yaitu persediaan. Nilainya sangat besar dan rawan salah saji, baik dari penilaian, pencatatan maupun risiko usang. Yang kedua yaitu piutang usaha, terutama piutang dengan pihak yang berrelasi. Auditor harus memastikan bahwa piutang tersebut benar-benar ada dan dapat ditagih. Yang ketiga yaitu utang bank dan beban bunga, karena melibatkan perhitungan jatuh tempo, klasifikasi jangka panjang dan jangka pendek, serta kepatuhan terhadap perjanjian kredit. Makanya auditor nggak cuma lihat angka, tetapi juga sistem pengendalian internal dan bukti pendukungnya. Kalau dilihat dari laporan keuangannya, total aset Mayora tahun 2024 mencapai sekitar 29,7 triliun, naik signifikan dari tahun sebelumnya. Aset lancar yang paling besar berasal dari persediaan dan piutang usaha. Sementara di sisi liabilitas ada utang bank jangka pendek dan jangka panjang yang cukup material. Dari laporan laba rugi, Mayora mencatat penjualan lebih dari 36 triliun, sedangkan laba bersihnya sekitar 3 triliun. Angka-angka besar ini tentu jadi perhatian utama dari auditor. Nah, disinilah peran audit jadi sangat penting. Kalau audit persediaan, auditor internal ngeceknya gimana sih? Hal itu dimulai dari melakukan observasi stok fisik di bidang, kemudian mencocokkan dengan kartu persediaan dan laporan akuntansi. Termasuk ngecek metode penilaian persediaannya juga. Dan hasil auditnya tidak ditemukan kecurangan material. Tapi ditemukan kelemahan pada sistem rotasi persediaan dalam perusahaan Mayora tersebut. Oh gitu ya. Dan disinilah peran audit internal itu kelihatan. Dan audit internal merekomendasikan menerapkan first in first out yang lebih konsisten dan pengawasan gudang yang lebih ketat. Supaya nggak ada barang yang usang atau yang numpuk. Nah, dari studi kasus ini kita bisa belajar bahwa audit itu bukan cuma soal angka, tapi juga kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas. Kita bisa melihat bahwa audit itu bukan sekedar formalitas, tapi juga proses penting untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar dan dapat dipercaya. Melalui identifikasi risiko, pengujian bukti audit, dan evaluasi pengendalian internal, auditor berperan menjaga transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan perusahaan. Nah, bagi kamu mahasiswa akuntansi ataupun auditing, kasus Mayora ini menjadi contoh nyata bagaimana teori audit diterapkan langsung dalam praktik di perusahaan besar. Segitu aja video dari kami. Bye-bye. Bye-bye. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the
her.